Pada pertengahan bulan Mei 2023, ada terjadi insiden truk kontainer yang terguling di depan Pasar Bantar Gebang, Jalan Raya Narogong, Kota Madya, Bekasi. Kalau menurut saksi mata, dari beberapa jarak sebelumnya dari arah Bogor, truk yang membawa peti kemas itu sudah terlihat oleng dari kejauhan karena kontur jalan bergelombang dan muatan yang tidak diamankan dengan baik. Akhirnya truk itu terguling dan ambruk menimpa satu unit angkutan kota yang sedang parkir. Pada safety talk kali ini, Lae ingin berbagi prinsip-prinsip dasar untuk mengamankan muatan pada saat transportasi. Halo teman-teman, bertemu kembali dengan Lae di dalam obrolan singkat soal selamat. Topik kali ini, Lae ingin membahas tentang prinsip-prinsip dasar mengamankan muatan pada saat transportasi. Ketika muatan berada di atas truk, maka selama berada di perjalanan, muatan itu akan mengalami berbagai macam gaya. Pertama adalah gaya karena akselerasi, yaitu saat truk dipacu kecepatannya, arah gayanya ke belakang. Kemudian gaya karena deselerasi, yaitu saat truk mengalami pengereman, arahnya ke depan. Serta gaya lateral atau menyamping ke kiri dan ke kanan, yaitu saat truk melakukan manuver. Muatan itu juga akan mengalami gaya-gaya lainnya, yaitu friksi atau gesekan antara permukaan truk bed atau lantai truk dengan alas dari muatan, dan juga gaya gravitasi terhadap beban, arahnya menekan ke bawah. Kesalahan paling besar yang biasanya dilakukan personel terkait adalah hanya mengandalkan berat muatan untuk mencegah muatan bergeser pada saat transportasi. Perlu kawan-kawan sadari bahwa dalam kecepatan rendah, gaya-gaya yang dialami oleh muatan tadi sudah cukup untuk membuat muatan bergeser di atas truk. Dan ini dapat sangat membahayakan, baik bagi keselamatan muatan itu, keselamatan pengguna jalan lainnya, bahkan keselamatan pengemudi truk itu sendiri. Karena itu, Lae ingin agar kawan-kawan semua mendapatkan beberapa prinsip dasar yang dapat diterapkan untuk mengamankan muatan di atas truk sebagai berikut. Prinsip yang pertama, dimulai dari pemilihan alat angkut yang sesuai dengan beban maksimum dari muatan yang akan diangkut. Ada banyak jenis truk dengan konfigurasi struktur dan kemampuan daya hela atau torsi dan horsepower. Konfigurasi struktur yang Lae maksud misalnya truk tronton, truk trailer high bed, low bed, truk low boy, truk box, dan lain sebagainya. Kombinasi antara jenis truk dan kekuatan atau daya hela akan mempengaruhi beban maksimum muatan yang dapat dipikul serta distribusi titik beban yang akan diangkut. Kawan-kawan, jangan menggunakan alat angkut atau truk yang tidak sesuai dengan dimensi, berat maksimum, dan distribusi titik beban yang akan diangkut. Prinsip kedua adalah mengenai penempatan muatan. Untuk muatan yang bebannya dapat didistribusikan secara merata, misalnya muatan berbentuk kardus-kardus, peti-peti kayu, maka muatan itu relatif mudah diamankan daripada muatan yang titik bebannya bertumpu hanya pada satu titik utama, misalnya mesin yang besar atau alat berat. Karena itu, orientasi penempatan beban di atas truk akan mempengaruhi distribusi titik beban. Sedapat mungkin titik beban berada seimbang pada sumbu truk dan serendah mungkin agar dapat mengurangi ayunan lateral ke kiri dan ke kanan. Sekurang-kurangnya ada 3 macam metode pengikatan beban yang dapat diterapkan untuk mengamankan muatan di atas truk, yaitu 1. Metode blocking, 2. Lashing, 3. Kombinasi dari keduanya. Metode blocking secara prinsip adalah memastikan muatan agar tidak dapat bergerak dengan menahannya pada struktur-struktur yang ada pada alat angkut, yaitu ditahan oleh dinding, headboard, sidewall, atau dinding samping dan pintu. Untuk menahan benda-benda panjang yang dapat menggelinding, biasanya dipasang juga stanchion atau tonggak pada pinggir-pinggiran trailer bed. Ini adalah prinsip blocking. Nah, untuk memastikan blocking ini dapat berhasil atau efektif untuk mengamankan muatan, maka kekuatan struktur tadi harus sesuai dengan beban maksimum muatan yang diangkut. Beban muatan tidak boleh melebihi kekuatan dinding-dinding tadi. Dan juga setiap muatan harus dipastikan tidak dapat bergerak dengan cara memastikan tidak ada ruang antara muatan dengan dinding dan juga antar muatan itu sendiri.
Untuk itu, muatan juga harus diganjal jika masih terdapat ruang dengan dinding. Metode lashing ada dua macam, yaitu top-over lashing dan direct lashing. Kalau metode blocking adalah mengamankan muatan pada struktur-struktur dinding truk, maka metode lashing adalah mengamankan muatan kepada platform. Kepada muatan yang titik bebannya sulit didistribusikan secara merata, serta bentuknya yang tidak seragam atau tidak beraturan, maka biasanya digunakan kombinasi antara metode lashing dan blocking. Perlu diingat bahwa jumlah lashing, kekuatan webbing atau rantai yang digunakan, serta alat blocking perlu disesuaikan dengan berat beban maksimum muatan yang akan diangkut. Oh iya kawan-kawan, jangan lupa bahwa webbing atau rantai untuk lashing itu memiliki batas-batas kekuatan. Tali webbing untuk lashing harus dilengkapi dengan marking khusus untuk lashing yang berisi informasi lashing capacity, disingkat LC, yang biasanya dinyatakan dalam satuan dekanewton kalau di Eropa atau kilogram newton di dalam Asia atau Australia, dan standar tension force yang dinyatakan juga dalam satuan dekanewton. Kalau di Eropa ya, sama seperti kalau di Asia Tenggara atau di Australia itu dalam kilogram newton. Standard tension force atau STF itu adalah gaya tegangan yang diperoleh ketika gaya penegangan standar sebesar 50 dekanewton, yaitu standar penegangan oleh peralatan tangan, diterapkan. Misalnya kalau tali webbing atau rantai tadi dikencangkan dengan ratchet. Webbing untuk lashing biasanya dipisahkan dari webbing untuk alat angkat. Lashing rantai biasanya digunakan untuk direct lashing. Rantai harus selalu dalam keadaan baik, tidak ada tanda-tanda abrasi, dan hanya dipergunakan bersamaan dengan turnbuckles yang sesuai dengan beban kerja amannya. Begitulah prinsip-prinsip selamat mengamankan muatan di atas truk. Mungkin kawan-kawan ada pengalaman lain, informasi lain yang dapat dibagikan, silahkan kawan-kawan tuliskan di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan, juga dapat kawan-kawan tuliskan di kolom komentar. Semoga saja Lai punya pengetahuan yang cukup. Jikapun tidak, Lai yakin masih ada kawan-kawan lainnya yang siap membantu menjawab. Kalau teman-teman menikmati informasi yang Lai bagikan ini dan mendapatkan manfaat dari video ini, Lai mengharapkan dukungannya dengan menekan tombol like, subscribe, serta jangan lupa hidupkan tombol lonceng notifikasinya sehingga teman-teman selalu mendapatkan informasi mengenai video terbaru dari channel Lai Selamat. Horas!